Halo, assalamualaikum. Jadi masuk lagi ke pertemuan kita yang kedua. Apa ibu mau lah sudah nulisnya ini karena pengalaman yang sebelumnya ceknya panjangan jadi makanya lari tulis duluan 30 kemarin kan 27 menit. Insya Allah ini kan agak ibu lebih cepat lagi karena sudah tulis. Jadi yang kedua ini perkembangan jalur laut di Indonesia. Perkembangan jalur laut di Indonesia ini kalau kita sudah ngomongin perkembangan jalur laut, itu pasti kita masuk ke jalur transportasi. Nah, kalau sudah masuk ke jalur transportasi, itu berarti kita bakalan masuk ke jalur perdagangan internasional di Indonesia. Nah, tugas kalian. Nah, jadi tugas kalian itu kayak di catatan sebelum kalian nyatet Alki, ya. Jadi sebelum kalian nyatet Alki, kalian cari dulu tugas ini. Cari perkembangan jalur transportasi dan perdagangan di masa Kerajaan Nusantara, di masa kolonial, sama masa kemerdekaan sampai sekarang hingga kini. Jadi misalkan nih kayak masa Kerajaan Nusantara yang awalnya misalkan di Kerajaan Sriwijaya, kalian searching deh masa kerajaan di masa Kerajaan Nusantara nih kayak mana perkembangan jalur transportasinya. Yaitu ketika di Kerajaan Sriwijaya yang menaklukkan beberapa banyak kepulauan. Jadi ibaratnya Kerajaan Sriwijaya itu dulu hampir satu Asia ini dikuasai sama Sriwijaya. Nah, di sini kalian jelasin nih di masa kerajaan kolonial sama di masa kemerdekaan. Sudah dicatat baru Ibu masuk. Sudah ini nilai paham ya. Jadi kita masuk nih ke alur laut Kepulauan Indonesia. Jadi sebelumnya Ibu kasih tahu dulu. Jadi alur laut ini atau disebut ALKI. Jadi dulu itu kan kita sudah kemarin belajar teritorial. Dulu tuh teritorial Indonesia dulu teritorial Indonesia itu hanya diukur 3 mil. 3 mil. 3 mil dari garis pantai. Dan kita masih Indonesia ini masih merupakan perairan bebas. Indonesia masuk ke perairan bebas dilewati oleh kapal asing. Ngapo? Karena kita belum ada alki atau belum ada hukum dilewati oleh kapal-kapal asing. Jadi kapal-kapal asing dulu itu masih bisa masuk ke tempat kita dan ngeruk kekayaan kita. Nah, dari sini kapal asing itu sekarang kalau ada alki tidak boleh lagi melewati jalur laut Indonesia. Jadi ada persetujuannya dari International Maritime Organization atau namanya tuh IMO, International Maritime Organization. Nah, IMO ini mengesahkan si ALKI berdasarkan ada ALKI 1, ALKI 1, ALKI 2, dan ALKI 3. Nah, ALKI 1 ini melewati Selat Sunda, Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut Cina Selatan dan Laut Cina Selatan. Nih, ini ALKI 1. Jadi kayak ini pelayaran itu, jadi kalian itu jangan nganggep mentang-mentang udara itu tuh luas, laut itu luas. Jadi basing laut itu kapal nak belayar. Tidak, kita harus ada jalurnya. Jadi kita kan ada kompas nih, jadi kalau kita lewat dari 1 derajat, misalnya kompas nih ngomong lurus, lewat nih 1 derajat itu sama dengan 111 km. Jadi bakalan kesasar. Makanya kita ada jalur transportasi laut, ada juga kayak jalur transportasi udara. Jadi si ALKI ini tepi jalur sama kayak kita nih, misalnya nak ke Kertapati ini lewat mana dulu? Misalnya dari Bukit, lewat Polda, ke kanan, Caritas, kayak itu. Nah, jadi ada jalur-jalurnya. Paham ya? Sekarang ke ALKI 2. ALKI 2 ini masuk ke
Selat Lombok, Selat Makassar, sama Laut Sulawesi. Nah, tugas lagi. Alki-Tigo ini punya 4 cabang. Jadi Alki-Tigo ini punya 4 cabang. Tigo A, Tigo B, Tigo C, sama Tigo D. Kalian cari cabang-cabang ini dan catat di tugas. Ini tugas kedua berarti ya. Ini tugas kedua. Tugas kedua kalian. Ini tugas pertama. Ini tugas kedua. Nah, ini lanjut kita ke, jadi sudah nih nyatet itu KGE, kalian cari Alki-Tigo 4 cabangnya. Sekarang ke Tigo yang optimalisasi Laut Indonesia sebagai jembatan Nusantara. Jadi kayak mana kita ngoptimalin laut ini biar aktif. Kan kalau kalian lihat ya, kita nih banyak lah tol darat daripada tol laut. Jadi kalian pikir iya ada tol laut, iya benar ada tol laut. Kalau misalkan di negara-negara lain mereka sudah banyak ngaktifin tol-tol laut. Contohnya tuh kayak Singapura, Australia, itu banyak tol-tol laut yang sudah mereka aktifin. Nah, pembangunan di Indonesia ini kan ada dua, kita didominasi, tapi lebih ke mendominasinya di wilayah daratan. Paradigma berbasis daratan itu disebut land based development. Kalau paradigma berbasis kelautan itu ocean based development. Nah, jadi untuk optimalisasi laut ini, kita yang pertama, laut sebagai penghubung antar pulau. Ya, jadi laut itu sebagai penghubung antar pulau-pulau di Indonesia. Laut sebagai penghubung antar pulau-pulau di Indonesia. Nah, kita kan disebut dengan negara maritim. Nah, negara maritim itu negara yang didominasi oleh laut. Indonesia disebut dengan negara maritim. Yaitu banyak pulau. Nah, kayak mana kita penghubung antar pulau di Indonesia? Jadi yang pertama, kita harus membangun namanya pelabuhan-pelabuhan yang di Indonesia. Jadi pertama itu pembangunan pelabuhan di Indonesia. Nah, dibangun nih pelabuhan-pelabuhan. Jadi kayak misalkan penghubung nih antara Jawa sama Sumatera, itu kan Bakahoni sama Merak. Jadi kalau misalkan kita itu pelabuhannya ini Tanjung Api-Api. Jadi kalau misalkan semakin banyak pelabuhan, ini semakin pesat juga perdagangan kita, karena kayak misalkan lebih mudah untuk mengekspor barang-barang itu lebih ke kapal daripada daratan, karena kalau kapal ini kan lewat laut dan penghubungnya banyak, jadi banyak yang nak kita iniin. Sudah kali ya, ini kepanjangan kaget. Jadi sudah itu pembangunan tol laut. Nah, pembangunan tol laut ini bakalan tugas kalian lagi. Jadi pembangunan tol laut ini tugasnya yang terakhir. Kalian yang kedua, Ibu pengen jelasin sebenarnya, tapi banyak jelimet, takutnya kalian nggak ngeh. Jadi kalian harus cari, misalkan kalian nggak paham, kalian ngomong, Ibu jelasi. Jadi Ibu kasih video untuk ngejelasin tentang pembangunan tol laut. Jadi pembangunan tol laut di Indonesia. Jadi kita ini ada trayek-trayek. Kalau ada 18 trayek di
tol laut Indonesia. Nah, kalian cari trayek-trayeknya. Ini tugas yang ketiga. Tugas ketiga. Kalian cari trayek jalan tol laut Indonesia. Jadi kita ini ada 18 trayek. Ada 18 trayek itu apa bae dan beserta gambar. Jadi kalian print gambar ini, gambar trayek tolnya. Jadi kan kalau kalian nggak lihat gambar kayaknya kalau ngawang-ngawang tuh nggak bisa ya. Jadi kalian print gambar itu, terus kalian tempel di catatan. Nih, sudah paham sampai sini? Kalau sudah paham, kaget kita tugas lain. Tapi ini ibu nyelesain catatannya dulu. Ini kelar sampai bab satunya. Jadi ini dipersingkat sebenarnya. Sebenarnya panjang kalau nak dijelasin, tapi pokoknya inti pokok dari pembahasan ini sudah insya Allah sampai ke kalian. Oke? Sudahnya ibu cukupi dulu sekarang saat ini. Untuk saat ini kaget ibu lanjut lagi untuk tugasnya. Jadi selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nak roponyo si kok lagi materinya. Jadi belum selesai bab kita tadi ya. Jadi itu tugasnya yang terakhir, yang tadi. Ini lanjutan catatan. Jadi tidak ada tugas lagi, cuma ibu jelasin be. Nah, ini yang terakhir itu potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Jadi potensi kita ini kan ada banyak ya. Ada perikanan laut, hutan mangrove, sama rumput laut. Terumbu karang. Jadi perikanan laut itu langsung be. Jadi perikanan laut itu kan Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang sangat besar, seperti ikan pelagis, demersal, udang, kerang, rumput laut, kepiting, cumi-cumi, banyak. Pokoknya seafood ini banyak di laut Indonesia. Terus potensi perikanan tangkap tersebar tidak merata. Jadi kan kita Indonesia ini kan terbagi nih antara barat, tengah, sama timur. Nah, barat ini cenderung ikannya tuh kecil-kecil, sedangkan di timur itu cenderung besar-besar. Ini ngapa terjadi? Ini karena terjadi ketidakseimbangan ini karena ada overfishing atau gejala tangkap lebih ikan. Jadi tidak dipilih-pilih ikannya. Jadi misalkan nih dapat nanggok nih, kok bahasanya nanggok. Mereka kan pakai kapal nih kalau mancing, kalau penangkapan besar-besaran kan. Nah itu harusnya ketika kalau prinsip lestari ini ada prinsip lestari, ada ukuran yang ditetapkan oleh Kementerian Perikanan. Jadi misalkan nih kayak lobster itu minimal sekilan. Nah itu boleh. Kalau kurang dari sekilan itu harus dikembalikan lagi di laut. Nah itu ngapa? Agar tidak terjadi kecil-kecil ini. Jadi ada overfishing atau pemancingan berlebih. Jadi kita ada prinsip lestari yang ada ukurannya yang ditetapkan oleh Kementerian Perikanan. Paham ya? Nah, Indonesia ini juga dengan tangkapan per tahunnya itu sampai mencapai 8,2 juta ton. Ini ton per tahun. Dan kita ini adalah nomor 2 tangkapan ikan terbesar di dunia. Ikan terbesar di dunia. Jadi kita nih juara 2 untuk tangkapan terbesarnya. Yang pertama itu Cina itu tangkapannya 367 juta ton. Jadi kita walaupun ranking 2, jarak antara Cina sama kita nih jauh nian. Tapi terus ada Jepang. Kalau Jepang itu bukan terbesar, tangkapan terbesar, tapi terbaik di dunia. Karena apa? Karena Jepang itu terbagi dari 2 arus. Ada arus Oyashio sama arus Kurashio. Arus Oyashio itu arus dingin, kalau arus Kurashio itu arus panas. Jadi perairan Jepang tuh hangat. Jadi pas nian untuk plankton hidup, dan ikan-ikannya tuh ikan-ikan terbaik di Jepang. Jadi makanya banyak di Jepang tuh makan sashimi, makan ikan-ikan mentah, karena memang ikannya bagus, memang terbaik. Nah lanjut nih kita ke hutan mangrove. Hutan mangrove ini kan
tumbuhan yang tumbuh di daerah pasut atau daerah pasang surut air laut. Di daerah pasang surut air laut. Jadi mangrove ini banyak di pinggir-pinggir laut. Dan mangrove ini lebih senang di daerah pantai yang berlumpur dan landai. Yang landai dan berlumpur. Jadi dia senang di daerah-daerah berlumpur sama daerah-daerah yang landai, bukan terjal. Jadi kan mana kertasnya? Nih, kan laut itu kan ini misalkan bibir pantai, ada yang langsung menujam, terjal, teluk. Ada yang landai, nih kayak ini landai. Nih, ini kayak ibu masuk. Ini kalian kelas 1 nih harusnya masuk kedalaman laut. Jadi ada misalkan Bass Reich, Ocean Reich, Palung. Nah, jadi kalau si hutan mangrove ini seneng nian di daerah yang landai. Terus di mana yang paling banyak hutan mangrove itu ada di Papua. Di Papua itu ada 3,7 juta hektar hutan mangrove-nya. Terus ada lagi juga di Pulau Sumatera yang banyak juga. Sumatera itu 417.000 hektar hutan mangrove. Dan di Kalimantan itu ada 165.000 hektar hutan mangrove. Dan di Sulawesi ada 53.000. Sulawesi itu 53.000 hektar. Dan di Jawa itu ada 34,4 ribu hektar. Yang paling dikit itu Bali dan Nusa Tenggara. Nusa Tenggara itu cuman 3,7 ribu. Tenggara itu cuman 3,7 ribu hektar. Nah, jadi fungsi mangrove itu ada dua. Jadi ada fungsi ekologis sama fungsi ekologis sama fungsi ekonomis. Fungsi ekologisnya itu kan eko itu kan lingkungan. Kalau ini tempat berlindungnya habitat ikan. Terus tempat mencari makan ikan. Dan fungsi ekologisnya lagi apa? Tempat makan ikan dan apa? Menahan abrasi laut. Jadi terkikisnya air laut. Jadi ditahan sama mangrove. Dan yang terakhir fungsi ekonomi, ini mangrove ini bisa dijadikan kayu bakar. Atau juga bisa dijadikan tempat kayak tambak udang, burung atau bandeng. Nih, sudah sampai mangrove. Terakhir kita ke terumbu karang. Habis nih. Terakhir ke terumbu karang. Yang ketiga, terumbu karang. Terumbu karang tuh apa, Bu? Jadi terumbu karang ini termasuk hewan ya. Jadi terumbu karang itu termasuk hewan dari kapur, hasil kegiatan dari binatang koral. Jadi karang ini bergerak terus bertumbuh besar. Jadi kalau karang kita ini kan ada kedalaman laut. Lita nemu bantal, litoral, neritik, basial, abisal. Jadi terumbu karang ini hidup di daerah litoral. Lita nemu bantal, litoral, neritik. Jadi terumbu karang ini hidup di daerah neritik. Bu, neritik apa? Neritik itu kedalaman laut 0 sampai 200 meter. Nah, di sini dia. Terus terumbu karang itu hidupnya seneng di terkena cahaya matahari. Daerah di terkena cahaya matahari.
Dan di sini pasti kalau di zona neritik ini banyak plankton. Ngapo? Karena di sini kan sumber makanan, makanya ikan-ikan di sini. Plankton itu sumber makanan ikan. Ini makanan ikan. Jadi yang kalian gak lihat di SpongeBob itu plankton. Terus terumbu karang ini punya manfaat terumbu karang. Pokoknya kita ini yang terakhir kan sosial ekonomi itu sebagai sumber perikanan. Jadi ikan-ikan senang tinggal di daerah yang ada terumbu karangnya, yang dapat memberi pendapatan para nelayan. Jadi sebagai sumber perikanan yang memberikan pendapatan bagi nelayan. Jadi ada sosial ekonominya bagi nelayan. Selesai. Tugas kalian yang terakhir, maafkanlah jadi nambah lagi tugasnya. Kalian cari pengelolaan sumber daya laut. Yang pertama itu pengelolaan secara berkelanjutan. Yang kedua itu pengelolaan sumber daya laut dengan prinsip blue sky. Dah. Atau ekonomi biru. Cari nih apa bae? Blue sky, ekonomi biru atau ekonomi blue sama bae sih. Ekonomi blue. Nah, apa? Cari apa nih? Dicatat nih dua ini. Pengelolaan secara berkelanjutan atau apa sama ekonomi blue nih apa? Sudah kelar catatannya. Tugasnya kelar. Ini bab 1 kelar. Finish kita bab 1. Agak ibu sambung lagi, terus ada tugasnya lagi mungkin untuk catatan sampai di sini dulu. Kalau tidak paham bisa ngomong di grup. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.